Pernah nggak sih Anda ngerasa capek sama jargon-jargon kayak disrupsi, agile, atau ngelihat dinding kantor yang penuh sama post-it dan itu dianggap sebagai puncak kreativitas? Nah, kali ini kita bakal singkirin semua omong kosong itu dan kita cari tahu inovasi yang beneran itu sebenarnya kayak gimana. Oke, kita mulai dari kutipan yang cukup provokatif ini ya, dari David Rowan. Dia ini udah jengah banget sama yang namanya industri inovasi, di mana banyak perusahaan tuh lebih sibuk pura-pura atau berakting inovatif ketimbang benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, kebanyakan teaternya hasilnya nol. Jadi, siapa nih penjahat dalam cerita kita? Nah, ini dia, teater inovasi. Ini tuh terjadi pas perusahaan sibuk kelihatan inovatif. Misalnya bikin hackathon seru-seruan tapi nggak ada tindak lanjutnya. Atau nempelin post-it warna-warni di dinding. Semuanya cuma soal penampilan, bukan soal kemajuan yang nyata. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau semua itu tadi cuma teater, pertunjukan, yang benerannya tuh kayak gimana? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, prinsip pertama, dan ini yang paling fundamental. Inovasi sejati itu nggak lahir dari teknologi yang paling canggih atau ide yang paling rumit, tapi lahir dari sebuah obsesi. Obsesi untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi manusia, memenuhi kebutuhan yang selama ini belum ada solusinya. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Emang apa urusannya bank sama bangun sekolah? Tapi ini justru ngebawa kita ke sebuah studi kasus yang luar biasa banget di Peru. Ada sebuah grup perbankan besar namanya Intercorp yang ngelihat ada satu kebutuhan yang sangat-sangat besar di masyarakatnya, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, Intercorp ini ngelihat masalah sosial bukan sebagai beban, tapi justru sebagai peluang bisnis. Jadi bukan yang ngasih donasi, mereka malah bangun sekolah, bikin akademi buat ngelatih guru, sampai buka klinik kesehatan. Pemicunya apa? Sebuah komentar dari kepala sekolah yang bilang, ternyata sekolah yang dikelola dengan baik itu lebih menguntungkan daripada restoran Tiongkok. Gila kan? Ini bukti kalau solusi buat kebutuhan nyata itu bisa jadi bisnis yang luar biasa. Prinsip yang sama persis juga berlaku di dunia teknologi. Coba deh ingat-ingat, di tengah lautan aplikasi chatting yang penuh fitur aneh-aneh dan gak berguna, WhatsApp muncul dengan satu fokus aja, ngasih layanan pesan yang simpel, cepat, dan bisa diandalin. Udah, itu aja. Dengan tim yang cuma 50 orang, mereka bisa mendominasi pasar. Kenapa? Karena mereka paham banget kebutuhan inti penggunanya, nggak pakai basa-basi. Oke, kita lanjut ke prinsip nomor 2. Inovasi itu nggak bisa diperintah dari atas ke bawah. Nggak bisa. Inovasi itu justru tumbuh subur ketika tim di lapangan diberi otonomi, kepercayaan, dan kebebasan penuh buat mecahin masalah dengan cara mereka sendiri. Coba bayangin tantangan yang kayaknya mustahil ini. Ada hotel super mewah di London, namanya Claridge's, pengen ngebangun ruang bawah tanah sedalam 5 lantai. Tapi hotelnya nggak boleh tutup sama sekali, dan semua alat sama puing-puing galian cuma boleh keluar masuk lewat satu jendela kecil. Ini kan benar-benar terdengar gila. Terus gimana solusinya? Ternyata solusinya jenius banget. Bukan pakai mesin canggih atau robot, tapi pakai manusia. Manajemennya percaya penuh sama tim di lapangan buat cari cara. Dan mereka datang dengan ide yang nggak kepikiran. Ngerekrut tim penambang ahli buat gali semuanya pakai tangan. Hal kayak gini cuma mungkin terjadi kalau Anda benar-benar memberdayakan tim Anda. Nah, filosofi yang sama juga dipegang sama CEO-nya Supercell, perusahaan di balik game-game kayak Clash of Clans. Ilkka Paananen ini sengaja bikin dirinya jadi CEO yang paling nggak berkuasa. Tujuannya, biar tim-tim kecil di perusahaannya bisa bikin keputusan-keputusan besar, bahkan buat matiin sebuah proyek game tanpa perlu persetujuan dari dia. Otonomi radikal inilah yang jadi resep sukses mereka. Oke. Prinsip ketiga, dan ini mungkin yang paling susah dilakuin. Inovasi sejati itu seringkali butuh keberanian buat bergerak jauh banget dari identitas asli perusahaan. Bahkan kalau itu artinya kita harus membunuh bisnis kita yang sekarang. Cerita tentang Naspers ini contoh yang paling ekstrim. Coba lihat deh evolusi mereka. Dari awalnya cuma penerbit koran pro-apartheid di Afrika Selatan, mereka berani banting setir ke TV berbayar, sampai akhirnya jadi salah satu investor teknologi raksasa di dunia. Ini bukan lagi perubahan, ini transformasi total. Dan ini dia puncaknya. Satu investasi, cuma $32 juta, di sebuah startup kecil di Tiongkok yang waktu itu nggak ada yang kenal, namanya Tencent. Hasilnya menghasilkan keuntungan $164 miliar. Angka yang luar biasa ini cuma bisa terjadi karena mereka rela merombak total model bisnis dan identitas mereka. Terus apa kuncinya? Ternyata perubahan pola pikir.
Dulu, mereka selalu gagal karena arogan, merasa paling tahu, dan selalu menempatkan eksekutif dari barat. Pola pikir barunya, mereka cari tim lokal yang paling jago, terus mereka diem dan biarin para ahli itu yang kerja. Mereka berhenti mengontrol dan mulai mendukung. Jadi dari ketiga prinsip tadi, kita bisa tarik benang merahnya nih. Inovasi yang sesungguhnya itu ternyata bukan soal metode, bukan soal alat, bukan soal proses yang rumit. Ini semua soal pola pikir. Lantas kalau harus diringkas jadi satu hal aja, apa sih yang paling kita butuhkan? Ini bukan daftar tugas yang bisa dicentang, bukan juga formula ilmiah yang bisa diikuti. Jawabannya, sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan inilah jawabannya. Kutipan yang sangat kuat dari CEO Autodesk ini ngerangkum semuanya. Inovasi sejati, inovasi tanpa omong kosong, itu butuh keberanian. Keberanian untuk mempertanyakan, merombak, dan bahkan menghancurkan apa yang sudah ada demi menciptakan masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda cukup berani nggak?